Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa subhana min ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Para jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur yang tak terhingga kembali kita panjatkan pada sore hari ini atas berbagai limpahan nikmat Allah yang tak terbatas, yang tak terbilang, yang pasti kita tidak bisa menghitungnya, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani, yaitu nikmat iman dan Islam yang tetap Allah jaga bersemayam di dalam dada kita. Dan Allah juga memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam urusan kita, ya, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid ini. Dan kita lanjutkan dengan tausiah. Salat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terkasih pilihan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengorbankan segenap jiwa, raga, harta, waktu, tenaga, pikirannya, dan tidak ada yang tersisa, ya, karena kecintaan beliau kepada umat akhir zaman ini, yang kalaulah bukan karena nikmat risalah yang beliau bawa ini, kehidupan ini sudah kacau balau, sudah mungkin nggak ada yang namanya parameter tentang kehormatan, kesucian, tidak ada parameter tentang keadilan, semua berjalan sesuai dengan hawa nafsu. Jadi lawan daripada wahyu itu adalah nafsu. Nafsu ingin menguasai, nafsu ingin mengeksploitasi, nafsu ingin memiliki seluruh kekayaan yang ada di alam semesta ini gitu. Jadi keserakan itu karena nafsu manusia itu tidak terbatas, ya. Baru dia akan berhenti, ya, keserakan itu kalau sudah hatta zurtumul maqabir, kata Allah, kalau mereka sudah sampai liang lahat. Nah, kita bersyukur, ya, nikmat risalah ini telah sampai kepada kita melalui sebuah proses perjuangan, pertarungan yang begitu sangat dahsyat, ya, pengorbanan yang sulit, ya. Kita bisa bayangkan itu bisa kita akan kita bisa bertahan dalam situasi kondisi yang sebagaimana dialami Rasulullah dan para sahabat, para generasi as-sabiqun al-awwal. Karena mereka mengalami cemoohan, hinaan, pengucilan, pemboikotan, pengusiran, ya, perampasan harta milik mereka gitu. Jadi kondisi ini betul-betul berlangsung demikian sangat lama. Bagaimana kita ketahui Rasulullah itu diangkat atau nubuah itu, ya, nubuah kenabian itu ketika Rasulullah berusia 40 tahun, ya. Jadi diangkat sebagai nabi atau menerima wahyu kenabian itu pada usia 40 tahun. Nah, selama 13 tahun Rasulullah SAW ini mendakwakan, ya, risalah yang dibawa itu, ya, bahwa tidak ada ilah yang patut disembah, ya. Ilah itu artinya sesuatu yang dicintai manusia,
sesuatu yang digandrungi manusia dan manusia fokus kepada sesuatu itu, dan dia ingin memiliki sesuatu itu dan dia takut kehilangan sesuatu yang dicintai itu ilah ya. Sehingga dalam doktrin tauhid itu kita harus menafikan ya. La nafi namanya, la ilaha ya. Tidak ada ilah ya, yang patut disembah, yang pantas disembah, dicintai, dan kita berkorban untuk sesuatu itu kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kita, menjaga kita, melindungi kita ya. Dan alam semesta ini sebetulnya begitu sangat kompleks ya. Hukum-hukum alam semesta ini sangat kompleks, tapi dijaga ya, semuanya tidak berubah. Begitu konstan ya. La tabdila li khalqillah. Ini sebagai gambaran mungkin sederhananya gini. Yang namanya habitat binatang itu semuanya sudah di klaster-klaster oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak saling mengganggu. Ya. Ada binatang-binatang berbisa yang berbahaya bagi manusia. Dia tidak muncul pada siang hari di mana manusia itu melakukan aktivitas kehidupan. Itu malam di tempat-tempat yang gelap, yang di situ tidak ada habitat manusia. Tak kala jengking, ular dan sebagainya. Dia hanya ada di tempat-tempat gelap ya. Dia sudah patuh dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berubah. Ya. Dia tidak mungkin habitatnya pindah ke habitat manusia. Ini kacau balau. Ya. Itu juga misalnya ya, kambing makan rumput aja gitu. Kalau tiba-tiba dia bosan ingin makan nasi gitu, berebutan. Dan itu tidak mungkin terjadi. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada sunatullah ini. Dan itu dijaga. Itu karena kasih sayang Allah kepada umat manusia. Jadi menjaga alam semesta ini begitu sangat konstan, sangat stabil, begitu berjalan sangat sistemik, ya. Ya, itu adalah karena Allah yang mencipta, menguasai dan berkehendak kepada ciptaannya gitu. Karena itu manusia dilarang mengadakan ilah-ilah yang tidak bisa mencipta, tidak bisa memelihara, tidak bisa menjaga, dan tidak bisa menjamin rezeki makhluk. Ini doktrinnya ini sangat masuk akal, sangat logis. Nah, yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah doktrin untuk meniadakan semua ilah-ilah itu kecuali hanya kepada Allah sebagai Al-Ma'bud, satu-satunya yang wajib disembah, ilah yang asli, ya, yang otentik. Yang lain itu cuma palsu, gadungan, ya, itu adalah ilah. Itu adalah kalau bukan Allah pasti dia akan menyembah hawa nafsu. Kalau manusia bukan menyembah Allah, pasti menyembah hawa nafsu. Sebetulnya ya sebelum ini Rasulullah itu sebelum diangkat sebagai nabi, dia adalah seorang pemuda yang reputasi moralnya, reputasi akhlaknya tidak diragukan, mutawatir, seluruh Mekah mengetahui anak muda ini tidak pernah berdusta, tidak pernah cacat moral, luar biasa akhlaknya, ya. Ini diakui. Waktu itu ada konflik antar kabilah untuk meletakkan Hajar Aswad, ya. Nggak dipanggil siapa-siapa gitu. Panggil Muhammad. Muhammad tuh pasti dia adil lah dalam memutuskan sesuatu gitu. Dipanggil Rasulullah dengan adil. Jadi kabilah-kabilah itu dengan kebijakannya Rasulullah, kecerdasannya memang dasarnya sebelum jadi nabi gua ada cerdas, ya. Itu fatona. Udah ambil kain gitu. Beberapa kepala suku itu untuk mengangkat di semua ujung sisi kain itu batu, ya kan. Jadi semua tidak ada yang tidak terwakili. Itulah bijaknya Nabi. Akhirnya Hajar Aswad itu dipindahkan lagi ke Ka'bah. Itu diakui gitu. Rasulullah sebagai orang baik diakui dan banyak teman, tidak dimusuhi. Tapi begitu Rasulullah mendeklarasikan penyeru kebaikan, mengajak orang berbuat baik, sejak saat itu dia habis dicaci maki, dibully. Itu semua sejarah tentang kebaikan itu dilupakan gitu. Dan ini sunatullah. Jadi kalau orang-orang yang berbuat baik atau baik untuk dirinya, atau kita sebut sebagai ansong, ya, soalnya itu kebaikan untuk dirinya, itu banyak teman. Nggak mau tahu urusan apapun, dinamika kehidupan,
nggak mau tahu gejolak politik, nggak mau tahu bagaimana siapa yang akan jadi presiden mau berkhianat seperti apa juga nggak mau tahu. Yang penting saya bisa makan gitu. EGP, emang gue pikirin gitu. Sifat egoistik ini itu bertentangan dengan nilai-nilai fitrah atau nilai-nilai tauhid. Tidak dibenarkan. Karena mukmin ini dihadirkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan. Ini hewan itu juga kalau kita ngotong ayam tuh nggak boleh bisa yang tumpul, itu menyisa. Karena puncak ibadah ayam tuh, puncak penyembahan ayam kepada Rabbnya itu adalah saat dia dipotong itu. Jadi puncak penyembahan atau puncak ibadah ayam itu ketika dia dipotong untuk dikonsumsi oleh manusia. Itu memang proyeksinya begitu, formatnya begitu. Ya, ayam itu disediakan untuk dikonsumsi untuk menjamin rezeki bagi manusia. Jadi kata Allah, alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahira wa batina wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wala hudan wala kitabim munir, kata Allah. Ini dalam surat, saya lupa ya, 31 ayat 20 mudah-mudahan kalau tidak salah. Surat Luqman. Bentar. Iya betul. Surat Luqman surat 31 ayatnya 20. Jadi bunyi ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wala hudan wala kitabim munir. Ya. Artinya, saya bacakan ya. Tidakkah kamu memperhatikan, ya, alam taro, ya, bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan di apa yang ada di bumi ini untuk kepentingan kamu saja, ya, langsung gitu, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk malaikat, bukan untuk siapapun, bukan untuk jin dan sebagainya, tapi ini adalah sebuah keistimewaan, sebuah perlakuan yang sangat spesial, ya. Kalau bahasanya Bang Haris tuh special treatment. Manusia tuh diperlakukan secara khusus, Pak. Dihormati gitu, dihargai gitu. Semua tuh tunduk. Orang mau melakukan eksplorasi ke langit, ke dalam laut, ke dalam itu hukum-hukum fisikanya nggak berubah, sehingga orang bisa melakukan estimasi, prediksi supaya tidak mencelakakan dirinya. Jadi jangan coba-coba menyelam di dasar laut misalnya lebih dari kedalaman 30 meter. Bisa pecah genang goyang kita. Makanya karena itu tekanan air di bawah semakin dia ada alat-alat yang kapal selam itu emang dia bisa ke dasar laut. Tapi sudah dilengkapi dengan teknologi yang mengantisipasi tekanan itu. Semua kembok gede nggak kembok? Manuknya keras. Tapi ini bisa disuruh baja, suruh ngapain, dia tunduk manusia. Karena memang ini ditundukkan untuk manusia. Ya. Kalau kembok ngelawan repot. Kita nggak makan beras gitu. Ya. Tapi semua ditundukkan. Antara Allah sakhkhara lakum. Hanya untuk kamu. Nah sehingga karena Allah sudah demikian sangat all out untuk kita, maka kita tidak harus hanya kepadanya saja kita menyembah. Iya, karena Allah, gitu ya. Tidak boleh kepada yang lain. Itu kata bahasa Arab itu, na'buduka boleh. Kami menyembah kepada engkau. Tapi ada peluang itu tidak terkunci. Ada peluang kami juga bisa menyembah kepada selain engkau gitu. Kalau na'buduka. Tapi kalau kata iyaka itu dikunci. Tidak boleh kepada yang lainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Jadi orang-orang yang memahami tentang betapa luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita, pasti dia tidak akan berkhianat ya, untuk menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebuah pepatah yang mengatakan, bukan hadis ya, man arafa nafsah faqad arafa Allah. Barang siapa mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya ya, karena di dalam dirinya itu ada fenomena kekuasaan Allah. Darah yang mengalir itu mukjizat, jantung yang bergerak itu mukjizat. Jadi mukjizat itu bukan Isra Mi'raj saja, nanti kita pada inti pembahasannya. Mukjizat itu dalam tubuh kita ada mukjizat. Siapa yang bisa mengatur tentang sistem kerja sarafnya? Neuron itu. Neuron itu punya yang namanya punya saraf sensorik. Ya, kita bisa mencium, membaui, bisa merasakan. Ada yang namanya saraf motorik. Kita bisa bergerak. Itu ada yang namanya kehebatan kekuasaan Allah dalam tubuh kita. Itu mukjizat. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi sama apa? Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dalam diri kamu tuh ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu sangat besar sekali. Cuma kita terlalu dilalaikan oleh dunia sehingga kita tidak pernah merasakan mukjizat Allah itu dalam tubuh kita. Ofis sama wafil wafil anfusikum afala tubsirun. Apa kamu tidak pernah melakukan perenungan? Ofis sama rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu terdapat tanda-tanda rezekimu, pintu-pintunya, dan apa yang dijanjikan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu doktrin tauhid itu doktrin yang sangat logis, sangat masuk akal. Allah hanya meminta kita tidak menyekutukan Allah dalam penyembahan. Dan Allah hanya minta semua yang tadi berkuasa atas nama hukum-hukum yang mereka buat itu tunduk menjadi subordinat dari hukum-hukum Allah. Semuanya harus tidak boleh ayat-ayat konstitusi melebihi ayat-ayat suci. Silakan, karena semuanya mengandung kebaikan. Tidak ada satupun yang Allah turunkan kecuali semuanya mengandung kebaikan. Ya, kalau kita mengikuti hukum Allah, itu yang ada adalah berkah. Birkah itu dari asal kata sumur, sumur yang selalu mengeluarkan air yang tidak habis-habisnya. Ziyadatul khair. Dan seorang mukmin harus hidup minal khair ilal khair, minat thayyibah ila thayyibah. Tidak boleh seorang muslim tidak menjadi pabrik kebaikan. Pabrik kebaikan ya. Saya mengisahkannya pabrik kebaikan. Menjadi apa? Agent of kebaikan. Kalau bahasa Pak Misi, agent of kindness. Seorang muslim itu tidak boleh tidak menjadi sumber kebaikan. Sehingga kata Nabi, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau kata-kata yang diucapkannya bukan kebaikan, mendingan berhenti, kamu jangan ngomong. Itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia harus berkata benar, sidqul qaul. Kalau enggak sidik, enggak jujur, mendingan diam. Jangan bohong dulu gitu. Tiap hari ngebohong aja, yang dibohongin mau aja lagi. Dan bohong jadi bangga, jadi kebanggaan. Bohong jadi sebuah habit ya, kebiasaan. Suatu saat Allah akan timpakan kehancuran dan kebongkar semua itu anak kedustaan itu. Jadi saya mau katakan bahwa seorang muslim itu dia tuh identik, dia sebagai seorang atau dia sebagai produsen kebaikan, pabrik kebaikan. Bukan hanya, kan ada sebuah hadis ya, hadis ini sahih.
Al muslimu man salima muslimuna min lisani wayanihi. Betul sampai ini nih. Wayanihi. Muslim itu adalah orang yang selamat, muslim lainnya dari kejahatan lisan dan tangannya. Termasuk yang gestur seorang mukmin itu tidak boleh menyakiti mukmin yang lain atau tetangga yang lain. Gestur ya. Bayangin aja, Nabi itu melarang kita untuk kita memperlihatkan gestur yang merendahkan orang, nggak boleh. Misalnya, masukin nih, pakai peci ala gayo yang tinggi, yang pecinya nggak setinggi itu, dia betang gitu. Gesturnya, itu nggak boleh. Itu namanya kiber. Mangkana apa? La yadkhulul jannah mangkana fi qalbi dzarratin min kibar. Itu hadis. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau hanya seperti zarah. Zarah itu karena ulama mengartikannya sebagai atom, benda yang terkecil. Jadi partikel yang terkecil adalah atom, zarah. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan walau hanya seberat atom. Betapa Nabi itu mengajarkan kita jangan sampai kita cacat moral. Kita harus menjadi produsen kebaikan. Minal khair ilal khair. Ada ayatnya nih Pak. Saya bacain ya. Jadi seorang mukmin kalau yang imannya kuat, yang puritan itu artinya murni, nggak tercampur dengan kemusyrikan, pasti dia akan produktif. Dia produktif dalam melakukan kebaikan, amal-amal soleh. Itu diperumpamakan Allah sebagai pohon yang baik. Alam tara daraballahu masalam kalimatan thayyibah kata Allah. Kasyajarin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha fi kulli hinin bi idzni rabbiha. Wa yadribullahu amsalun linnas la'allahum yatadzakkarun kata Allah. Itu dalam surat 14. Jadi kita baca ya. 14 surat apa? Terakhir betul. Ayatnya 24 25 nanti. Kita baca ya. Allah membuat perumpamaan. Apakah kamu tidak pernah memperhatikan Allah tidakkah kamu perhatikan Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimatan thayyibah asyajaratit thayyibah. Kalimat yang baik atau kalimat tauhid. Jadi kalau Nabi mengajarkan kita untuk mentaatkan Allah, kita sedang diajar untuk menjadi seorang agen kebaikan, untuk konsisten menjadi agen kebaikan. Jadi kata Allah, perumpamaan kalimat yang baik itu sebagai pohon yang baik. Asluha tsabit, akarnya menghujam ke bumi, wa far'uha fis sama. Kemudian ranting-rantingnya menjulang ke langit, cita-citanya tinggi gitu. Ya. Jadi kalau orang mukmin tuh yang tauhidnya bersih, dia bukan cita-citanya cuma sebatas dunia ya, tertipu dia. Karena dunia itu nggak ada yang pasti ya. Oh, teman masukin cita-citanya pengen mereka di Cianjur bikin rumah baru belum ditempatin udah hancur oleh gempa bumi. Itu tidak ada yang pasti. Jangan bercita-cita sesuatu di dunia yang tidak pasti. Itu kamu tertipu kamu. Jadi yang pasti kamu tuh akan mati, yang pasti kamu akan menghadapi yaumul hisab nanti. Itu yang kita cita-citakan. Jangan sampai saat kita menghadapi yaumul hisab kita memiliki cacat iman. Waduh, bahaya tuh. Nawaqidul iman. Tahu nggak nawaqidul iman? Mempersekutukan Tuhan, mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Itu nawaqidul iman. Kalau batal wudu gampang ya, bisa diulang berkali-kali. Tapi kalau nawaqidul iman dan mati dalam keadaan kita cacat iman, ada cacat hukum, cacat moral, tapi cacat iman itu bahaya. Maka kata Allah, sawfa muslihin mar kullama nadijat minuduhum badalnahum juludan ghairuha liyazuqul adzab. Jadi orang-orang yang nanti mendustakan ayat Tuhan, ini Tuhan, kata Allah, kami cemplungkan, bahasa Betawi dicemplungkan ya. Tahu nggak dicemplungkan? Cemplungin, diceburin ke dalam neraka. Kullama nadijat minuduhum
Setiap kulit mereka hangus terbakar, badal maung diulang goerohan terus menerus. Artinya ada daur ulang. Nanti misalnya kita udah hancur nih, di build up lagi sama Allah, utuh lagi, dibakar lagi, hancur lagi, di build up lagi terus gitu. Badal maung diulang goerohan akan kami dan ganti dengan kulit yang baru. Liyazuqu azab, antara mereka merasakan azab. Nah, kembali pada ini ya, semua nabi-nabi itu turun untuk mengatakan ani'budullah wa tanibu tagut. Kamu harus menyembah Allah saja dan menjauhi tagut. Kira-kira paham ya? Dulu Rasulullah pernah dibisik-bisikin, ada pembisik dulu dari Bani Makhzum. Bukan, pelaku pencuri itu adalah seorang wanita terhormat dari Bani Makhzum. Lalu minta supaya ini diampuni, mendapat gerasi dari Nabi. Anak Nabi, anak angkatnya itu siapa? Zaid kalau nggak salah ya. Anak angkat Rasulullah siapa? Zaid bin Harisa. Anak angkatnya. Ya melalui Zaid bin Harisa minta supaya wanita Bani Makhzum ini mendapat semacam gerasi apa ya? Gerasi pengampunan. Ya Mas Farid ya. Supaya tidak dihukum karena dia orang terhormat, kalau dihukum bikin malu. Ini malu semuanya dia. Apa kata Nabi? Andai kata Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Tegas itu. Kemarin saya angkat di mimbar Jumat itu kan, bagaimana seorang Yahudi mengklaim bahwa baju yang dimiliki, baju besi yang dimiliki oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah miliknya gitu. Itu Ali bin Abi Thalib dipanggil ke pengadilan dan tidak bisa membuktikan. Dia punya surat-surat tanda bukti kepemilikan oleh pengadilan. Dikatakan bersalah. Benar, klaim si Yahudi. Akhirnya si Yahudi dimenangkan. Kata si Yahudi, apakah begini hukum di pemerintahan Islam? Iya. Seorang khalifah tidak punya kekebalan hukum. Seorang khalifah tidak untouchable, tidak pernah tersentuh, tidak ada gitu. Dan itu hukum Islam. Jadi kalau hukum Islam sekarang dimonetarisasi, teroris, radikal. Nah, ketika Rasulullah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasul, yang paling menentang keras adalah para penguasa. Abu Jahal kan demikian, dia pasti akan tunduk kepada hukum Allah. Ini baru cerita betapa kerasnya pertentangan rezim kepada Nabi Muhammad saat itu. Dibully, dipersekusi, diancam, bahkan dikejar-kejar para pembunuh buzzer bayaran itu hujan-hujan Nabi sebelum berangkat hijrah itu dibunuh, untuk dibunuh. Karena ini berbahaya, padahal Nabi nggak berbahaya. Yang diajarkan kebaikan, kedamaian. Tapi ini framing oleh media-media massa zaman mereka. Media massa, mereka juga punya media massa ya. Tapi secara tradisional lah, dari mulut ke mulut ceritain, ini orang ini Muhammad bahaya, bunuh aja gitu. Kejar-kejar. Tapi bismillah nggak ada. Kalau rencana Allah sudah ditetapkan, maka tidak ada yang bisa akan merubah rencana itu. Apa saja yang sudah ditetapkan Allah, tidak ada yang bisa merubahnya. Setuju ya? Jadi ini untuk mensupport antum semua bahwa kata Allah, la atlibanna kataballahu la atlibanna ana wa rasul inna Allah qawiyyun aziz. Dalam surat Mujadilah surat 58 kata Allah telah tetapkan aku dan Rasulku yang akan tampil sebagai pemenang. Inna Allah qawiyyun aziz. Aku maha perkasa dan maha kuat. Tidak bisa. Kira-kira kalau dalam logika Nabi Musa bisa ngalahin Firaun nggak? Bagi dilempar ke sungai Nil coba. Siapa yang bisa? Dan masuk ke sarang Firaun juga. Tapi skenario Allah, dia akan menjadi menggulu Firaun. Hancur Firaun. Betul. Nabi Yusuf ceburin ke sumur, pikir belum mati ya. Saudara-saudaranya bohong semua tuh. Nangis depan Nabi Yakub bapaknya. Nabi Yusuf dimakan serigala, ini darahnya gitu. Bohongnya berkali-kali tuh. Padahal diceburin dibilang makan serigala. Darahnya juga bohong juga.
dibelepetin lagi bajunya, baju berdarah-darah, bohong juga. Jadi kalau orang udah berbohong itu nggak bisa sekali, itu bohongnya terus gitu. Tapi Nabi SAW kan jadi penguasa dari sumur menuju istana. Allah sudah tetapkan itu. Jadi kita jangan takut berjuang di jalan Allah tuh, jangan sampai ragu gitu. Allah sudah jamin rezeki kita. Oke, lanjut ya. Nah, sehingga ini saya baca tadi tentang ayat Isra dan Mi'raj ya. Jadi sebelum Nabi hijrah, Isra Mi'raj terjadi kurang lebih para sejarawan mengatakan 18 bulan sebelum hijrah. Kira-kira hampir di tahun ke-12 kenabian. Orang bilang bulan Rajab dan sebagainya. Nah, kita udah masuk Sya'ban ya, kemarin bulan Rajab ya. Mungkin saya angkat tema ini lagi. Jadi Mi'raj itu mukjizat yang sangat besar. Ketika Nabi mengalami yang namanya ini episode perjuangan, mata rantai perjuangan yang nggak pernah putus. Ya, Nabi dikejar, dibully, diusir, kemudian mengalami penyiksaan para sahabat yang namanya awal muta'adzib, hari-hari penyiksaan. Kemudian juga ada yang namanya tahun di mana Nabi mengalami kesedihan yang sangat luar biasa, ditinggal oleh istri beliau dan paman yang paling dicintai, yaitu Abi Thalib, yang selama ini menjadi bekik, yang disebut dalam sejarah disebut Amul Huzn, tahun-tahun duka cita. Kemudian Nabi berusaha bagaimana di kerasnya orang-orang Makkah, ditolak mentah-mentah, dimusuhi, diusir, diboikot, diancam, dibunuh. Akhirnya dia berusaha ikhtiar ke Taif. Ke Taif dengan harapan akan mendapatkan sambutan. Tapi di Taif apa? Wah, bahaya nih gitu. Sampai Nabi bilang gini, pesan sama kepala kabilah di Taif, jangan bilang-bilang kalau saya kemari gitu. Kalian jangan bilang kepada masyarakat gitu. Oh, nggak bisa katanya. Bilangin, nanti Muhammad kalau pulang cendat ya katanya, kalau bahasa gitu ya. Jegat dia mau, jangan dibiarin dia pulang. Bener. Proyek rame-rame disambitin, timpukin, lempari batu sampai berdarah-darah. Sampai Nabi bilang gini, ya Allah, ya Rabb gitu, ya Allah, aku rela gitu, engkau lemparkan kemana saja, kepada ke tanah sumur-sumur, asal kamu tidak marah kepada aku gitu. Seandainya Allah marah gitu. Tapi setelah Nabi begitu jatuh shock ya, nah baru Mi'raj. Ini Mi'raj dalam rangka mengangkat moral ya. Ya, ternyata waktu Mi'raj itu ya Allah, ini manusia mau melawan yang punya langit ya. Nabi Mi'raj itu show off yang Allah tuh, wih dahsyat banget. Ini kendaraannya namanya buruk. Singkatnya gini lah, Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah memperjalankan hambanya dalam minal masjidil haram ila masjidil aqsa pada malam hari. Jadi semalaman dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa. Barakna Allah. Ya, kami kelilingi kami berkahi sekelilingnya. Kemudian dari sana ke Mi'raj. Mi'raj itu ini ada di hadis Bukhari lengkapnya. Itu perjalanan Rasulullah tapi sebelumnya ketemu dengan Jibril sebelum berangkat. Nabi ditawarkan yang satu susu, yang satu Homer, betul. Nabi milih susu. Kata Jibril, Anda benar, Anda memilih fitrah, dan agama ini adalah Islam adalah agama fitrah. Lalu Allah menyediakan kendaraan yang betul, namanya buruk marfuati khilaf. Bab itu dalam riwayat disebutkan tidak melebihi besarnya unta dan lebih besar daripada keledai, daripada himar ya. Nah, Nabi berangkat dengan kendaraan itu dengan kecepatan melebihi kecepatan kilat ya. Kalau ada kecepatan melebihi kecepatan suara, kalau cahaya juga kan, cahaya itu ya, cahaya juga paling cepat, tapi ada yang namanya kilat lebih cepat lagi. Jadi kalau pakai kecepatan dimensi kecepatan dunia manusia, Nabi itu pulang udah jadi tulang belulang, mati. Tapi Allah
dengan keajaiban, dengan kemukjizatan Allah menyediakan kendaraan yang super cepat, lebih cepat dari kilat, cepat dari cahaya, sehingga dalam waktu semalam Nabi bisa menyelesaikan satu perjalanan. Ke atas dilihat, ya ampun, Mekah kecil amat gitu. Bonang apa lagi? Kalau Mekahnya kecil, apalagi penduduknya. Mekah itu ternyata bagian dari Arab. Arab bagian dari benua Asia. Kecil banget. Akhirnya bumi itu nggak kelihatan dibandingkan dengan benda-benda angkasa raya. Dahsyat sekali. Dan langit ini 7 lapis, setiap lapis bertingkat-tingkat. Kita nggak ada apa-apanya. Itu kata waktu diangkat moral itu, Nabi itu tak, ya Allah, kalau saya di backup oleh yang maha kuat begini, kenapa saya harus sedih gitu kan? Kalau kita di backup oleh yang maha kuat, yang menguasai alam semesta, yang lain itu kecil, presiden kecil, nggak ada. Sekarang aja belagu petang-peteng, enggak ada yang besar hanya Allah. Ini seorang mukmin itu tidak boleh mengatakan, ya Allah, aku punya masalah besar. Itu bukan mental tauhid. Mestinya bilang begini, ya Allah, Engkau maha besar dan semua masalah kecil gitu. Mas Farid ya. Baik, demikian. Jadi Mi'raj itu kurang lebih terjadi 18 bulan sebelum beliau hijrah. Hijrah itu tahun berapa? Tahun ke-13 kenabian. Karena Nabi di Makkah 13 tahun, kemudian tahun ke-13 kenabian beliau hijrah. Itulah yang dibilang hijrah ke tahun pertama. Tahun pertama hijrah itu ya pada usia Nabi usia 53 tahun. Ya. Jadi kita lanjutkan episode apa saja setelah hijrah. Perjuangan belum selesai nih. Nabi setelah itu perang demi perang terus gitu. Baru 2 tahun kedua hijrah perang Badar. Tahun ketiga perang Uhud terus gitu. Perang Khandaq. Dan hidup Nabi itu tidak pernah sepi dari perang. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, jangan menghindari perang ya. Jadi orang yang tidak mau berisiko nggak dapat apa-apa. Ya. Sehingga kata Al-Quran, "Ma'idullahu masata'tu min quwwah." Persiapkanlah apa saja kamu miliki, yang kamu miliki apa saja. Nakir umum. Kamu punya tenaga, kamu punya uang, kamu punya apa saja untuk persiapkan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.